Please rotate your phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trintang Diwana, biasa dipanggil Intang. Dan biasa juga kalau dipanggil itu nengok, kayak gitu. Dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi media yang diampu oleh Bu Atipa, kayak gitu. Jadi di sini saya akan sedikit berdakwah tentang moderat dalam beragama. Sebenarnya bukan berdakwah sih, mungkin kata dakwah terlalu berat bagi saya yang ilmunya itu nggak seberapa, kayak gitu. Jadi menurut saya moderat dalam beragama itu sangat penting karena banyaknya perbedaan yang ada di sekitar kita, yaitu di negara kita yang suku, budaya, dan agama itu banyak yang berbeda. Jadi kita sangat perlu dan sangat penting untuk bisa moderat dalam beragama. Sebenarnya nggak cuma beragama sih, semuanya kayak gitu. Dan sebelum terlalu jauh, mungkin saya menjelaskan sedikit tentang moderat. Moderat sendiri itu menurut saya itu adalah situasi di mana kita bisa berada di tengah-tengah dari adanya berbagai banyak perbedaan yang ada, kayak gitu. Jadi kita bisa bersikap lebih santai dalam menerima perbedaan, bukan menerima sih, lebih ke kayak mengetahui perbedaan dan kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain, kayak gitu. Dan diperlukan upaya dan usaha untuk menjadikan diri kita sosok yang bisa moderat, kayak gitu. Di antaranya dengan kita bisa terus belajar dan memahami dari esensi beragama yang sebenarnya dan melihat situasi dan kondisi di masyarakat yang ada sekarang, kayak gitu. Dan dengan memahami ajaran agama dan bersikap fleksibel di dalam masyarakat, maka kita akan bisa menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Dan dengan sikap ini maka menurut saya kita bakal terhindar dari dari sifat kita merasa paling benar dan akhirnya kita menyalahkan orang lain. Itu yang dinamakan fanatik. Sebenarnya fanatik sendiri itu cinta banget dengan apa yang kita percayai, seharusnya sampai situ saja, nggak usah jadi menyalahkan yang lain, kayak gitu. Dan moderat ini kan ada menurut saya untuk untuk mendamaikan dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada, kayak gitu. Dan banyak orang yang bilang bahwa perbedaan itu justru harusnya melengkapi, bukanlah menghambat atau bukan memecahkan. Dan saya itu sangat setuju dengan opini itu. Dan opini itu bisa saya benarkan dengan analogi gajah, dan saya mendengar itu dari Habib Jafar, kayak gitu. Jadi dengan saya yang melihat gajah itu dari belakang, saya melihat gajah itu mempunyai pantat yang lebar dan ekor yang sedikit panjang. Dan teman saya melihat gajah dari depan, itu mereka melihat gajah itu punya belalai yang panjang, gading yang putih, dan juga telinga yang lebar. Dan teman saya lagi yang satu melihat gajah dari samping, hanya melihat gajah itu hanya sosok yang lebar dan besar. Dan jika perbedaan itu dari tiga perbedaan itu dimunculkan dan disatukan, maka memunculkan sebuah makna yang lebih utuh dari gajah itu sendiri. Jadi kalau gajah diuraikan itu adalah gajah adalah binatang yang besar dan lebar, mempunyai belalai panjang, gading putih, telinga yang lebar, pantat yang besar, dan juga ekor yang sedikit panjang. Nah, itulah poinnya. Jadi adanya perbedaan itu jika disatukan, maka kita akan bisa memunculkan makna yang baru atau makna yang lebih utuh. Dan bahkan dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa menciptakan solusi yang dimana kita ambil jalan tengahnya dan kita akhirnya memunculkan jalan pintas yang baru, kayak gitu. Dan sebenarnya inti dari pembahasan saya yang simple sekarang ini adalah moderat dalam beragama itu adalah salah satu cara agar bisa menciptakan perdamaian dari perdebatan dari perbedaan yang begitu banyak sekarang. Dan di zaman sekarang terlalu banyak orang yang mempermasalahkan itu. Ketika kita bisa
bersikap moderat, maka kita akan lebih santai dan lebih enak menganggap adanya perbedaan, dan kita bisa langsung menerima, enggak menerima sih, lebih ke kayak oh iya, kenapa ini bisa berbeda, mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain dulu. Oh ternyata kayak gini nih, ternyata ini yang ngebuat jadi berbeda kayak gitu ya. Mungkin itu sih intinya, ya biar kita lebih damai untuk menyikapi perbedaan yang ada kayak gitu ya. Mungkin itu saja ya, sedikit sharing dari saya sendiri. Apabila salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.